berapa kali dengan Nandar, dengan Zuma, kita bisa patahkan mereka. Itu Pak Melan. Iya, shalom. Kita patahkan mereka dengan kitab mereka sendiri. Itulah kita apologet. Tapi kalau Pak Mel atau pendeta lain kan hanya menyampaikan dalam posisi bertahan. Kalau kita bertahan dan menyerang, kita kalau di sepak bola ini barisan pertahanan dan striker menyerang. Jadi mereka memang takut ya untuk berhadapan dengan kita. Saya setuju dengan Pak Pendeta Bom tadi. Kalau dia minta naik gabung lagi, nggak usah Pak. Biarkan anak-anak aja yang menghadapi. Termasuk Sinandar, termasuk Ardiansa, nggak usah. Tidak perlu. Bukan berarti kita tidak bisa menjawab dia. Itu mereka mau cari koin semua. Katanya tadi kita takut dengan mereka. Bang Zuma, Bang Nandar takut dengan mereka. Bang Zuma, Bang Nandar selalu kalah berdebat dengan mereka. Pas disamperin oleh Bang Nandar, dibilangnya pula cari koin. Kukang. Saya harus sebut mereka ini adalah kumpulan kukang, sahabat. Karena kukang ini adalah hewan paling penakut di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi kukang, sahabat. Sepertinya kukang sudah menunjukkan kemajuan dalam hidupnya, sahabat. Karena hari ini kumpulan para kukang ini sudah bisa main TikTok dan live di YouTube. Ini adalah merupakan kemajuan yang pesat dalam peradaban para kukang, sahabat. Tapi satu yang tidak akan pernah dihilangkan oleh para kukang ini. Yang pertama, mereka suka menghujat. Yang kedua, suka berbohong. Yang ketiga, suka baku hantam dengan mereka. Yang keempat, suka sesama jenis. Itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah dihilangkan oleh para kukang, sahabat. Jadi di sini Pendeta Mal Atok masuk ke dalam roomnya kukang ini, dan di situ para kukang menunjukkan kami ini adalah orang hebat. Bang Zuma, Nandar takut dengan kami. Mereka selalu kalah debat dengan kami, katanya. Ini pengakuannya. Berapa kali dengan Nandar, dengan Zuma, kita bisa patahkan mereka. Itu Pak Mel. Iya, shalom. Kita patahkan mereka dengan kitab mereka sendiri. Itulah kita apologet. Tapi kalau Pak Mel atau pendeta lain kan hanya menyampaikan dalam posisi bertahan. Kalau kita bertahan dan menyerang, kita kalau di sepak bola ini barisan pertahanan dan striker menyerang. Jadi mereka memang takut ya untuk berhadapan dengan kita. Dan berapa kali di YouTube saya, di channel saya, di komal saya, ini mereka seringkali masuk ya, tapi mereka tidak mampu lagi untuk menjawab kitabnya mereka sendiri. Gitu Pak Melato. Begini nih sahabat, kalau kukang itu diserahkan HP dan dibiarkan live TikTok berbicara seenak udelnya, dikiranya yang nonton itu para kukang juga mungkin ya. Padahal yang nonton ini adalah orang-orang yang berakal semua, dan rekam jejak ketika dia berdebat dengan Bang Zuma itu masih ada. Kan katanya tadi Bang Zuma itu dipatahkan oleh kitabnya sendiri, tidak bisa menjawab kitabnya sendiri, dalam hal ini adalah Al-Quran. Padahal rekam jejaknya masih ada, sahabat. Perdebatan antara kukang lidara ini dengan Bang Zuma, di situ dia ketampol tuh. Nih faktanya. Bukan Tuhan yang benar, kita buktikan yang mana Tuhan, mana setan. Ya, kita akan buktikan pakai dalil. Iya. Pak, pakai dalil, sanggup nggak? Oke. Sanggup, pasti sanggup. Ya, silakan. Anda mau bertanya duluan. Oke. Matius 4. Nggak usah terlalu panjang, Pak. Matius 4 di situ Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Roh ini siapa, Pak? Jawab.
Cuma Bapak kamu dipakai untuk nanti dengar Bapak dipakai dengar oleh dulu, pom sebagai tameng karena dia udah takut sama saya. Jangan otakmu sampai Bapak saya bebanin otakmu juga nggak gitu loh. ada, Zuma. Nah itu Kukang yang berdebat Bang Zuma, yang selalu mengalahkan Bang Zuma, yang mematahkan Bang Zuma dengan kitabnya sendiri. Ini buktinya nih, fakta. Ulung Kukang dipatahkan Bang Zuma menggunakan kitabnya sendiri. Karena tidak bisa menjawab, si ongok Kukang ini hanya bisa bilang, Zuma, kau nggak punya otak Zuma. Menang dia katanya. Ongok betul lah orang ini ya. Nah sekarang Pendeta Mel Atok masuk ke dalam merungnya para Kukang ini sahabat. Dan di sini khotbah yang viral dari Mel Atok ini juga dikomentari oleh para Kukang ini. Mereka tidak sepakat dan tidak setuju pendapat dari Mel Atok dalam khotbahnya itu katanya. Ini sahabat. Pribadi, saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Nah, itu kacau tuh. Nah, kacau lagi kan. Masalah kacau mengacau ini sudah kita bahas dalam video sebelumnya ya. Anda yang belum tonton silahkan tonton dulu video sebelumnya. Itu pembahasannya tentang oten kacau sahabat. Nah ini ceramah yang fakta begini dikatakan kacau oleh para Kukang yang ada di komalnya Kukang ini. Oke silakan sang penggugat. Iya, saya mau mengkritisi pernyataan Pak Mel Atok yang di waktu lalu, waktu khotbah. Ya, Kan Pak Mel Atok mengatakan, untunglah Indonesia negara mayoritas Islam. Kalau mayoritas Kristen itu pasti jadi ini gitu kan. ya. Nah, yang saya sesalkan gini Pak, karena saya mengerti juga karena Bapak tidak mempelajari Islamologi. Betul. Bahwa ternyata pelaku pertama yang bergelar Nabi itu melakukan hubungan seperti itu Pak. Bapak boleh catat dalam Sunan Abu Daud 4547. Nabi sebelah itu melakukan itu, orang pertama kali yang menjadi nabi yang melakukan itu. Tak terima dengan fakta yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok bahwa negara-negara di Eropa sana, Amerika, Australia itu sudah banyak gereja-gereja yang melegalkan LGBT. Dan bahkan di Amerika itu ada kitab tersendiri ya tentang LGBT ini. Fakta ini yang disampaikan. Si Kukang Ongok Raya nggak terima sahabat. Dan apa yang dilakukannya? Memfitnah. Dengan mengutip hadis Sunan Abu Daud nomor 4547. Ini hadisnya sahabat. Sunan Abu Daud hadis nomor 4547. Kita scroll ke bawah. Ini adalah kitab adab ya sahabat. Bab tentang mencium jasad. Jadi bukan bab tentang LGBT. Bab mencium jasad. Sunan Abu Daud 4547 telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun berkata telah mengabarkan kepada kami Khalid dari Husain dari Abdurrahman bin Abu Layla dari Usaid bin Hudlair seorang laki-laki Ansor berkata saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi SAW menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki itu berkata, berikanlah aku hak untuk mengkisos. Beliau bersabda, lakukanlah. Laki-laki itu berkata lagi, Tuan masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju. Nabi SAW lantas melepas bajunya. Namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Ini bukan tentang LGBT, ini adab. Ungkapan cinta dari seorang sahabat umat kepada Rasulnya, kepada nabinya. Sama seperti kisah yang berikut ini sahabat. Kisah di kisosnya Nabi Muhammad SAW oleh Ukasyah. Ini ceritanya agak panjang ya sahabat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah dekat waktu wafatnya Rasulullah SAW memerintahkan Bilal supaya azan, memanggil manusia untuk sholat berjamaah. Maka berkumpullah kaum muhajirin dan ansor ke masjid Rasulullah. Setelah selesai sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian beliau naik ke atas mimbar lalu mengucapkan puji dan sanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan khutbahnya yang sangat berkesan, yang membuat hati para terharu dan menangis mencucurkan air mata.
Beliau berkata antara lain, sesungguhnya aku ini adalah nabimu, pemberi nasihat dan da'i yang menyeru manusia ke jalan Allah dengan izinnya. Aku ini bagimu bagaikan saudara yang penyayang dan bapak yang pengasih. Siapa yang merasa teraniaya olehku di antara kamu semua, hendaklah dia bangkit berdiri sekarang juga untuk melakukan kisos kepadaku sebelum ia melakukannya di hari kiamat nanti. Sekali dua kali beliau mengulangi kata-katanya itu, dan pada ketiga kalinya barulah berdiri seorang laki-laki bernama Ukasyah ibnu Muhsin. Ia berdiri di hadapan Nabi SAW sambil berkata, ibuku dan ayahku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Kalau bukan karena engkau telah berkali-kali menuntut kami supaya berbuat sesuatu atas dirimu, tidaklah aku akan berani tampil untuk memperkenalkannya sesuai dengan permintaanmu. Dulu, aku pernah bersamamu di medan perang Badar, sehingga untaku berdampingan sekali dengan untamu. Maka aku pun turun dari atas untaku dan aku menghampiri engkau. Lantas aku pun mencium paha engkau. Kemudian engkau mengangkat cambuk memukul untamu supaya berjalan cepat. Tetapi engkau sebenarnya telah memukul lambung sampingku. Aku tidak tahu apakah itu dilakukan engkau dengan sengaja atau tidak. Ya Rasulullah, ataukah barangkali maksudmu dengan itu hendak melecut untamu sendiri? Kemudian Nabi menyuruh Bilal supaya pergi ke rumah Fatimah, supaya Fatimah memberikan kepadaku cambukku, kata beliau. Bilal segera keluar masjid dengan tangannya diletakkannya di atas kepalanya. Ia heran dan tak habis pikir. Inilah Rasulullah memberikan kesempatan mengambil kisos terhadap dirinya. Diketuknya pintu rumah Fatimah lalu menyahut dari dalam, siapakah di luar? Saya datang kepadamu untuk mengambil cambuk Rasulullah, jawab Bilal. Duhai Bilal, apakah yang akan dilakukan ayahku dengan cambuk ini? Tanya Fatimah kepada Bilal. Ya Fatimah, ayahmu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil kisos terhadap dirinya, Bilal menegaskan. Siapakah pula gerangan orang itu yang sampai hati hendak mengkisos Rasulullah? Fatimah keheranan. Biarlah hamba saja yang menjadi ganti untuk dicambuk. Namun Bilal pun pergi sambil mengambil cambuk itu dan membawanya masuk masjid. Lalu diberikannya kepada Rasulullah dan Rasulullah pun menyerahkannya ke tangan Ukasyah. Suasana mulai tegang. Semua sahabat bergerak, semua berdiri. Jangankan dicambuk, dicolek saja ia akan berhadapan dengan kami. Mungkin begitu mereka bicara dalam hati. Semua mata melotot memandang Ukasyah dan sebilah cambuk. Saat itulah Abu Bakar dan Umar bicara, hai Ukasyah, kami sekarang berada di hadapanmu. Pukul kisaslah kami berdua, dan jangan sesekali engkau pukul Rasulullah. Mungkin saat itu Umar pun meraba pedangnya. Seandainya saja diizinkan akan aku penggal kepala orang yang menyakiti Rasulullah. Rasulullah menahan dua sahabatnya itu, berkata sang pemimpin yang dicintai ini, duhai sahabatku, duduklah kalian berdua. Allah telah mengetahui kedudukan kamu berdua. Kemudian berdiri pula Ali bin Abi Thalib sambil berkata, kali ini lebih garang dari sahabat Abu Bakar. Hai Ukasyah, aku ini sekarang masih hidup di hadapan Nabi SAW. Aku tidak sampai hati melihat kalau engkau akan mengambil kesempatan kisos memukul Rasulullah. Inilah punggungku, maka kisoslah aku dengan tanganmu, dan deralah aku dengan tangan engkau sendiri. Ali tampil ke muka memberikan punggungnya dan jiwa serta cintanya untuk sosok yang ia tak rela sang Rasul tersakiti. Ia merelakan punggungnya untuk menggantikan kisos itu. Nabi pun menahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tahu kedudukanmu dan niatmu, wahai Ali. Ali surut, bergantilah kemudian tampil dua kakak beradik Hasan dan Husain. Hai Ukasyah, bukankah engkau telah mengetahui bahwa kami berdua ini adalah cucu kandung Rasulullah SAW dan kisos kami, dan itu berarti sama juga dengan mengkisos Rasulullah sendiri. Tetapi Rasulullah menegur pula kedua cucunya itu dengan berkata, duduklah kalian berdua, duhai penyejuk mataku. Dan akhirnya Nabi SAW berkata, hai Ukasyah, pukullah aku jika engkau berhasrat mengambil kisos. Ya Rasulullah, sewaktu engkau memukul aku dulu, kebetulan aku sedang tidak melekatkan kain di badanku, kata Ukasyah. Kembali suasana semakin panas dan tegang. Semua orang berpikir apa maunya si Ukasyah ini. Sudah berniat mencambuk Rasulullah, ia malah meminta Rasul membuka baju. Kurang ajar sekali si Ukasyah ini. Apa maunya ini orang? Tanpa bicara, tanpa kata, Rasulullah membuka bajunya. Semua yang hadir menahan napas. Banyak yang berteriak sambil menangis tak terkecuali. Termasuk Ukasyah, ada yang tertahan di dadanya. Ia segera maju melangkah melepas cambuknya. Kemudian, kejadian selanjutnya tatkala Ukasyah melihat putih tubuh Rasulullah dan tanda kenabian di punggungnya, ia segera mendekap tubuh Nabi sepuas-puasnya sambil berkata,
Tebusanmu adalah rohku ya Rasulullah. Siapakah yang tegar sampai hatinya untuk mengambil kesempatan mengkisos engkau ya Rasulullah? Saya sengaja berbuat demikian hanyalah karena berharap agar supaya tubuhku dapat menyentuh tubuh engkau yang mulia, dan agar supaya Allah dengan kehormatan engkau dapat menjagaku dari sentuhan api neraka. Subhanallah. Saya mohon maaf ya sahabat, saya tidak bisa melanjutkan kisah ini. Kisah yang seperti ini yang kemudian dijadikan hinaan dan fitnahan oleh si ongok raya tadi. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.